Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Agustina Eka Pertiwi. Ingin mempresentasikan hasil tugas materi 5 perbandingan administrasi perpajakan internasional. Materi 5 meliputi yang pertama, sebutkan dan jelaskan konsep umum mengenai hakikat dan tujuan model traktor P3B. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan konsep umum mengenai jenis laba BUT pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Pilih salah satu saja. Yang ketiga, jelaskan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan lolos pajak meliputi OECD model dan UN model. Yang pertama, pengertian dari P3B atau Tax Treaty. Dalam dunia perpajakan, Anda pasti pernah mendengar istilah P3B yang merupakan kepanjangan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Istilah ini pun dikenal dengan nama Tax Treaty. P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Tujuannya adalah pada prinsipnya tax treaty ini ditunjukkan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi antara negara terdapat sumber penghasilan berasal dan negara domisili atau negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap, menurut Martin Harrison 2016. Ada 5 tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Model P3B dalam perpajakan internasional, perpajakan penghindaran pajak berganda ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan dalam setiap transaksi. Aspek perpajakannya ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan sesuai jenis transaksinya. Setiap negara yang terlibat dapat menyusun tax treaty-nya sendiri berdasarkan model perjanjian yang diakui secara internasional. Ada 2 model utama perjanjian penghindaran pajak berganda yang digunakan sebagai acuan. Model P3B, yang pertama ada model OECD, yaitu singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Dengan anggota yang terdiri dari 26 negara, perjanjian model OECD ini disusun dan dikembangkan oleh komite yang dibentuk oleh negara-negara OECD khususnya untuk memecahkan masalah perpajakan yang dihadapi kumpulan negara tersebut. Model OECD ini dalam tax treaty-nya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional. Pada model ini, hak pemajakan diusahakan lebih banyak pada negara domisili. Karena itu, perumusan definisi dalam model ini umumnya lebih sempit ketimbang model treaty lainnya. Yang kedua, model UN berlatar belakang pergerakan PBB yang mulai memperbarui masalah kepentingan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda akibat tingginya arus modal dari negara maju negara berkembang. Sekjik PBB menerbitkan The United Nations Model Double Taxation Convention between Development and Developing Countries atau dikenal dengan model UN. Model ini memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas, yaitu meningkatkan investasi asing serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Berdasarkan tujuan ini, model UN menginginkan hak pemajakan lebih banyak di negara berpenghasilan, sehingga pada perumusan pasal-pasal definisinya lebih luas ketimbang model OECD. Kedua model ini menjadi acuan yang digunakan oleh negara-negara yang akan melakukan perjanjian.
Indonesia sendiri membentuk dan mengembangkan modelnya sendiri yang dikenal dengan nama model Indonesia. Model ini merupakan penggabungan dan pengembangan dari dua model utama. Nah, di sini ada perbedaan OECD model dan UN model. Perbedaan dalam BUT konstruksi dan BUT pemberian jasa. Kalau BUT konstruksi itu dalam model OECD model, definisi meliputi proyek bangunan, konstruksi, atau instalasi yang melebihi 12 bulan. Lalu kalau UN model, definisi meliputi proyek bangunan, konstruksi, instalasi, atau kegiatan pengawasan terkait dengan proyek yang melebihi 6 bulan. Lalu kalau perbedaan BUT pemberian jasa dalam model OECD model tidak pernah membentuk BUT. Lalu untuk UN model, kegiatan pemberian jasa dapat membentuk BUT sepanjang dilakukan di negara sumber penghasilan melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk yang dipergunakan subjek pajak luar negeri non-resident taxpayer, baik orang pribadi, natural person, atau badan legal person untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Merujuk pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Batasan waktu sebanyak 183 hari dalam waktu setahun diterapkan apabila antara Indonesia dan negara asal perusahaan tersebut tidak memiliki tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda P3B. Objek pajak BUT berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU PPH Undang-Undang PPH dikategorikan dalam 3 jenis. Yang pertama, attribution income, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Yang kedua, force of attraction income, yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Yang ketiga, effectively connected income, yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Contoh kasusnya, Singtel Pte Ltd, perusahaan yang berkedudukan di Singapura, mendapatkan imbalan berupa jasa manajemen dari PT Bintang Jaya, sebuah perusahaan yang bertempat kedudukan di Indonesia. Konsekuensi perpajakannya akan tergantung kepada ada tidaknya BUT Singtel Pte Ltd di Indonesia. Apabila Singtel Pte Ltd mempunyai BUT yang terletak di Indonesia, atas penghasilan tadi dapat dikenakan pajak di Indonesia. Apabila tidak, Indonesia tidak mempunyai hak untuk memajaki penghasilan Singtel Pte Ltd yang merupakan laba usaha bisnis private, meskipun laba usaha tersebut berasal dari sumber Indonesia. Metode penghindaran pajak berganda berdasarkan pasal 23 model P3B Indonesia, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara berikut. Indonesia dalam mengenakan pajak kepada penduduk Indonesia dapat memasukkan ke dalam dasar pengenaan pajaknya unsur-unsur penghasilan yang dapat dikenakan pajak di treaty partner berdasarkan ketentuan-tentuan dalam P3B. Yang kedua, apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari negara treaty partner dan atas penghasilan tersebut dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam P3B. Pajak penghasilan yang dibayarkan di negara treaty partner dapat dikreditkan terhadap penduduk Indonesia yang dikenakan pada penduduk tersebut. Yang ketiga, metode penghindaran pajak berganda adalah identik dengan mekanisme kredit pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH dan peraturan-peraturan pelaksanaan lain. Perbedaan UN, OECD, dan Indonesia model adalah sebagai berikut. Model OECD menambahkan ketentuan ayat 4, yaitu ketentuan dari ayat 1 tidak berlaku bagi pendapatan yang diperoleh atau kekayaan yang dimiliki oleh penduduk dari suatu negara yang terikat persetujuan di mana negara lain yang terikat
tujuan menggunakan ketentuan dari perjanjian ini untuk membebaskan pendapatan atau kekayaan dari pajak atau menggunakan ketentuan dari pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 untuk mendapatkan seperti itu. Yang kedua, Modal Indonesia hanya mengatur satu ayat dalam pasal 23 tax treaty, yaitu di mana pendudukan dari suatu negara yang terikat persetujuan memperoleh pendapatan dari negara lain yang terikat persetujuan jumlah pajak berutang di negara lain yang terikat persetujuan menurut perjanjian ini. Yang ketiga, Modal Indonesia tidak mengatur pasal 23B tax treaty, sedangkan untuk menentukan pasal 23B baik UN dan OECD tidak ada perbedaan ketentuan. Contoh kasusnya, jika seorang akuntan dari Singapura mendapatkan job di Indonesia, dalam hal ini di Jakarta, akuntan tersebut berada di Jakarta dalam rangka melakukan kegiatan keprofesionalnya selama 93 hari, maka berdasarkan pasal 13 P3B Indonesia Singapura, di mana dinyatakan bahwa timeless melebihi 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akuntan tersebut di Indonesia adalah Fiskus Indonesia. Jadi hak pemajakan ada pada Fiskus Indonesia. Selanjutnya, apakah akuntan tersebut akan dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri atau wajib luar negeri? Maka ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia berlaku karena dalam Undang-Undang PPH 2000 TS-nya menentukan apakah termasuk wajib pajak dalam negeri atau wajib luar negeri adalah lebih dari 183 hari dalam pajak jangka waktu 12 bulan. Maka akuntan tersebut diklasifikasikan sebagai wajib pajak luar negeri. Penghasilannya di Indonesia dikenakan PPh pasal 26, yakni dengan tarif PPh sebesar 20% atas gross basis. P3B lebih superior daripada undang-undang domestik dalam hal terjadi benturan antara P3B dan undang-undang domestik. Maka yang superior adalah ketentuan dalam P3B. Misalnya dalam pasal 26 UU PP disebabkan bahwa atas pembayaran dividen keluar negeri terutang PPh pasal 26 sebesar 20% dari bruto. Sedangkan dalam pasal 10.3B tarifnya adalah 10%. Maka yang berlaku adalah tarif dalam P3B yakni 10%. P3B tidak menciptakan pajak baru jika dalam pasal-pasal dalam P3B tercantum jenis pajak lain selain yang telah mempunyai dasar hukum dalam bentuk Undang-Undang Indonesia. Maka pajak tersebut tidak berlaku bagi Indonesia. Jenis pajak itu hanya berlaku bagi negara perjanjian saja. Terima kasih atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.